Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pina Rahayu dengan NIM 1862050084, Prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perkembangan Moral dan Agama dengan dosen pengampu Dr. Anda Hajah Rijawati MSI. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Pengembangan nilai agama dan moral anak dapat dikembangkan melalui berbagai metode. Jadi, metode yang sesuai akan dapat untuk pengembangan nilai ini. Adapun metode yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode bercerita. Bercerita dapat dijadikan metode pengembangan nilai agama dan moral. Metode ini untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, ada nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Ketika bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak. Selanjutnya ada metode bernyanyi. Metode bernyanyi ini adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang, menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada. Dengan demikian, pesan-pesan pendidikan berupa nilai dan moral yang dikenalkan kepada anak tentunya tidak mudah untuk diterima dan dipahami secara baik. Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya ada metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucap salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk kelas, dan sebagainya. Selanjutnya ada metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral. Di antaranya mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan menghormati teman. Nilai moral mau mengalah terjadi manakala siswa mau mengalah terhadap teman lainnya yang lebih membutuhkan untuk satu jenis mainan. Pengertian dan pemahaman terhadap nilai moral mau menerima kekalahan atau mengalah adalah salah satu hal yang harus ditanamkan sejak dini. Selanjutnya ada metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan pengembangan nilai agama dan moral yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Melalui kegiatan outbound, siswa akan dengan leluasa menikmati segala bentuk tanaman, hewan, dan makhluk ciptaan Allah yang lain. Cara ini dilakukan agar anak tidak hanya memahami apa yang diceritakan atau dituturkan oleh guru atau pendidik di dalam kelas, melainkan mereka diajak langsung melihat atau memperhatikan sesuatu yang sebelumnya pernah diceritakan di dalam kelas, sehingga apa yang terjadi di kelas akan tersinkronisasikan dengan apa yang tampak di lapangan atau di alam terbuka. Selanjutnya ada metode bermain peran. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak TK. Dengan bermain peran, anak mempunyai kesadaran merasakan jika ia menjadi seseorang yang dia perankan. Dalam kegiatan bermain ini ada tujuan dengan diajarkan aspek nilai agama dan moral. Anak akan menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Anak juga akan menjadi tahu mana yang baik dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu penting untuk menjadikan anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.